Langsung materi ya Ibu ya. Saya berikan kepada Ibu. Ini prolog dari saya dulu. Baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman kelas di kafe angkatan 2022. Pada pagi hari ini kita akan menyimak pemaparan kuliah dosen tamu dari Bapak Farid Aji Prakosa. Selamat pagi Bapak Farid. Selamat pagi Bu Dian. Ya, pada pagi hari ini Bapak Farid Aji Prakosa akan memberikan ilmu bagi kita mengenai layout dalam media massa seperti itu. Oke. Nah, tentang apa saja layout media massa ini, nah beliau ini kebetulan pernah bekerja di sebuah media massa ya Bapak ya? Benar Ibu. Oke, di mana itu Pak dulu? Di Koran Joglo Semar di daerah Solo. Oh, oke, di Joglo Semar. Waktu itu sebagai apa Pak, kalau boleh tahu? Sebagai layouter sama desain grafis. Oh, oke, baik. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk materi seperti apa, kita simak pembahasannya bersama-sama seperti itu. Oke, baik. Kembali saya kembalikan ke Mbak Hanun. Baik, terima kasih Ibu. Untuk acara inti yang kita tunggu-tunggu pada pagi hari ini yaitu materi. Nah, untuk Bapak Farid Prakosa, saya persilakan. Untuk waktu kita 15 menit, lalu dilanjutkan dengan diskusi bersama. Oke. Baik, terima kasih Mbak Hanun dan terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ini Sabtu weekend semangat ya. Iya Pak, semangat. Dapat ada sarapan kan ini? Belum, puasa Pak. Oh puasa, alhamdulillah. Yang belum sarapan sama ya, belum 2 kali ya saya. Oke. Tadi seperti yang tadi disampaikan bahwa di sini saya akan sharing mengenai proses layout di media massa, khususnya di media cetak ya, khususnya koran. Tapi nanti juga majalah juga bisa masuk, karena sesuai dengan pengalaman saya yang pernah menjadi di bagian tersebut. Nah, saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bapak. Sudah ya. Oke. Nah, sebelumnya teman-teman di sini sudah dapat materinya kemarin ya tentang layout ya. Iya Pak. Oh ya. Kira-kira di sini ada yang tertarik di dunia desain grafis nggak? Saya Pak. Oh ya, Mas. Siapa? Hairul Amin Pak. Oh, Hairul Amin. Mas Hairul tertariknya di apa? Desain grafis atau di layoutnya? Saya tertariknya di desain grafis Pak. Oh gitu. Software yang sudah dikuasai apa, Mas? Kalau di Android, di HP Pak masih Pixel Lab sama ya Canva, PixArt bisa. Kalau di laptop masih di Corel Draw Pak.
Oh gitu. Iya. Memang untuk perkembangan desain grafis saat ini itu kita udah masuki dunia digital ya. Dunia digital itu yang penting cepat dan mudah gitu. Jadi tidak melulu bahwa yang desain grafis itu ya harus software Corel atau apa atau Illustrator dan sebagainya. Bahkan dengan HP pun eh, kita udah bisa gitu berkreasi. Nah, jadi untuk Mas Hairul ya tadi ya, Iya, Pak. itu udah pengalaman bikin desain belum Mas? Alhamdulillah sudah. Kayaknya udah hampir ini Pak, kenyang dengan pengalaman itu. Oh ya, apa freelance atau ikut agensi atau gimana? Iya Pak, dari dalam akhir minggu terakhir ini saya udah gabung beberapa komunitas, salah satunya Demografi Indonesia, ada Ruang Edit juga, ada Collaboration Community Pak. Tapi sebelum-sebelumnya saya juga aktif di berbagai organisasi juga Pak, dan hal itu saya juga jadi tim media di dalamnya. Wah, berarti pengalamannya udah banyak ya ini. Ya, Eh, teman-teman lain ada nggak yang kira-kira di sini tertarik pada dunia desain? Atau di sini teman-teman ikut kuliah? Ini kuliah pilihan atau wajib ya? Di DKV ini, Desain Komunikasi Visual. Kuliah wajib, Pak. Oh, wajib ya. Berarti memang harus diambil begitu. Iya Pak. Oke, iya. Oke, kenapa tadi saya eh, tanya seperti itu? Karena memang untuk desain ini bagi mahasiswa komunikasi ya, itu segmented istilahnya. Kalau misalnya mahasiswa komunikasi itu kalau nggak jurnalistik, penyiaran begitu. Terutama kalau KPI kan jurnalistik sama penyiaran ya. Kalau di ada lain mungkin ada PR atau advertising gitu. Dan desain ini sebenarnya segmented ya. Tidak semua mahasiswa komunikasi itu tertarik dengan desain. Tetapi dari bagian-bagian apa tadi konsentrasi di komunikasi, ilmu komunikasi itu sebagai mayoritas membutuhkan desain pada ini ya, pada bidangnya. Misalkan di jurnalistik gitu, kita akan juga membutuhkan desain atau layout lah untuk melayout itu misalnya atau koran atau majalah. Dan selanjutnya di broadcasting pun juga membutuhkan desain gitu. Begitu juga apalagi periklanan gitu dan juga PR juga membutuhkan desain. Jadi memang desain ini desain grafis ini atau DKV ini walaupun segmented tidak semua orang suka, dan kalaupun suka itu juga mungkin ada yang cuma penasaran atau yang memang sudah mendalami seperti Mas Hairul tadi, atau memang pengen kayaknya kalau bisa desain itu keren atau gimana. Nah, tapi dibutuhkan oleh banyak industri dari semua bidang atau konsentrasi di komunikasi itu hampir semuanya membutuhkan desain, grafis desain gitu. Nah, itu dari ilmu komunikasi saja, apalagi yang dari disiplin ilmu lain itu pasti juga membutuhkan desain. Nah, di sini saya akan mencoba sharing tentang pengalaman saya di media cetak ya terutama. Itu. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan ya. Nama saya Farid Aziz Prakosa, saya dosen di Universitas Muhammadiyah Klaten, UMKLA, dan saya juga pengalaman di koran lokal ya, Jogja Semar dulu, tapi sekarang udah nggak ada. Dan juga saya saat ini juga di manajemen sosial medianya di UMKLA sebagai desainer juga. Nah, memang kalau
saya dulu pas di koran itu memang agak lama dibanding dengan pengalaman saya yang lain ya. Ya karena memang saya sejak awal memang passionnya di situ gitu. Dan kenapa saya bilang tadi media cetak? Media cetak itu sekarang mungkin teman-teman sudah dengar banyak berita ya bahwa media cetak itu mulai sekarang sudah mulai bertumbangan. Kemarin Republika, terus ada juga itu sebelumnya juga termasuk koran saya ini gitu. Nah, mereka tapi sebenarnya kalau media cetak itu bukan tumbang, hanya shifting gitu. Berubah bentuk aja. Hal yang sebelumnya dulu mungkin koran orang masih membutuhkan untuk dibaca pada saat pagi atau perjalanan ke kantor atau ke kampus gitu. Nah, kalau sekarang orang bawa koran gitu ribet, nah akhirnya diubah aja menjadi digital gitu. Bahkan Kompas itu sudah memulai e-papernya itu sudah sejak lama ya, sudah sejak merintis tuh kalau nggak salah 2008 2009 itu udah berapa puluh tahun yang lalu, dan itu memang pionirnya. Dulu orang masih lah ngapain beli koran yang kalau yang yang kertas saja lebih murah, ngapain harus beli e-papernya? Memang e-paper pada saat itu lebih mahal gitu. Nah, karena apa? Karena kalau e-paper itu sebenarnya berwarna semua gitu. Beda dengan yang koran hard ya, hard koran itu, koran kertas itu. Itu karena tidak semua halaman berwarna gitu. Nah, malah sekarang itu e-paper Kompas itu malah banyak, jadi malah pada beralih. Korannya tetap ada gitu. Yang koran kertas itu tetap ada. Cuma sekarang sudah pada beralih ke e-paper semua lah. Termasuk Republika itu, kalau Republika dia shifting menjadi media online begitu. Nah, dari sini apakah layout media cetak ini masih dibutuhkan? Sangat masih, karena itu tadi hanya shifting, bahwa malah justru semakin berkembang gitu. Tadi disampaikan bahwa sekarang software atau program desain itu banyak banget ya, bahkan dari HP bisa, nggak harus komputer. Nah, itu juga semakin memperluas kesempatan untuk teman-teman nanti kalau misalkan ingin berkarya atau memang menekuni di bidang desain. Begitu. Oke, sebelumnya saya mulai dengan pertanyaan nih. Teman-teman di sini masih ada yang baca koran nggak? Masih, Pak. Masih. Koran apa? Kompas. Kompas. Langganan atau hanya sesekali? Sangat jarang, Pak. Tapi pernah. Oh ya. Terakhir kapan Mas baca, Mas? Terakhir sebulanan paling, Pak. Itu beli atau baca di mana gitu? Atau di perpus? Di perpus, Pak. Oh iya. Nah, tadi saya sampaikan ya bahwa koran ini sudah mulai ya memang ada yang tumbang terus akhirnya memang nggak ada. Biasanya itu koran-koran yang di bawahnya grup-grup besar ya. Kayak Kompas itu, Tribun itu kan juga tidak semua, beberapa Tribun itu kan di setiap daerah ada Tribun Solo, Tribun Jogja, Tribun Jawa Tengah dan sebagainya. Itu sudah mulai pada meninggalkan koran, jadi full di online gitu. Nah, sebenarnya kalau dari segi bentuk atau platform, koran sama online itu sangat berbeda ya. Kalau di koran itu kita bisa berita yang in-depth gitu. Kalau di online itu kan mungkin teman-teman pernah sering lihat ya, berita di online itu misal membahas satu topik gitu. Misalkan topik yang baru-baru aja itu apa? Misalkan ini kalau di
politik kan Ganjar yang jadi capres PDIP gitu. Itu mungkin satu peristiwa itu bisa di online itu bisa menjadi 10 berita gitu. Dan isinya saja yang isinya itu misal dari 3 atau 2 paragraf atau 4 paragraf, itu hanya 1 paragraf saja yang itu tuh kebaruannya gitu. Yang lain itu hanya mengulang-mengulang gitu. Beda dengan koran. Koran itu memang in-depth dari 5W1 hanya juga terpenuhi gitu. Dan juga timeline-nya itu jelas mulai dari awal kronologi gitu. Nah, itulah perbedaannya di koran sama di online ya. Kalau e-paper itu memang bentuk digitalnya dari koran kertas gitu. Itu memang isinya sama persis gitu. Oke, kalau berbeda layout sama desain itu berbeda atau sama atau gimana ya? Teman-teman kemarin dari materi yang tadi Beda, disampaikan Pak. berbeda. Kenapa berbeda, Mas? Maaf, ini dengan Mas siapa ya? Mas Dimas, Pak. Oh, Mas Dimas ya. Ya. Berbedanya kenapa, Mas Dimas? Ya, kalau dari sependek pengetahuan saya sendiri ya, Pak, kan saya masih minim nih di ranah desain, Pak. Atau semacamnya lah, Pak. Jadi kalau layout itu sendiri ya tahapan sebelum memulai desain, Pak. Jadi tahapannya sebelum memulai desain itu harus ada kita harus memerhatikan layoutnya dulu, Pak. Gitu, Pak. Mungkin Mas Hairul lebih paham kayaknya, Pak. Bisa ditambahin. Aku diem. Tadi layout. Kalau desain apa, Mas? Kalau desain itu udah jadi, Pak. Secara menyeluruh, Pak. Gitu. Berbeda Baik. dengan layout. Kalau Mas Hairul punya pendapat sendiri mungkin? Iya Pak, saya juga ini sependek pengetahuan saya juga Pak. Desain tuh kayak pemvisualisasian dari anggap sebuah materi yang dari sebuah pesan yang ingin kita sampaikan gitu Pak. Sedangkan layout, bagaimana kita bisa menata letakkan elemen-elemen, entah itu konten-konten yang akan dimasukkan dalam desainnya Pak. Bisa dikatakan kalau layout itu urutan sebelum desain itu jadi Pak. Artinya layout masuk ke kalau layout itu pasti desain gimana ya Pak? Intinya layout ke desain itu Pak punya kesinambungan karena di desain itu kita membutuhkan layout gitu Pak. Iya. Jadi kurang lebih sudah ini ya, bahwa yang disampaikan Mas Dimas sama Mas Hairul tadi, memang layout sama desain ini kalau dari kita ngelihatnya dari mana dulu nih? Kalau dari segi proses itu memang desain itu bagian dari layout begitu. Jadi layout dan desain ini satu kesatuan yang sebenarnya itu beda, tapi ya nggak beda-beda banget gitu. Tapi sama gitu. Bukan sama, tapi satu kesatuan gitu. Kalau kita mau desain membutuhkan layout gitu. Dan kalau kita mau melayout dalam artian ini tadi proses ya. Kalau kita mau melayout itu juga membutuhkan desain gitu. Begitu juga di media cetak gitu. Media cetak bagi koran atau majalah ataupun yang digital itu juga dari layout itu juga ada unsur-unsur desain di dalamnya. Misalkan ada teks, ada foto atau gambar atau infografis gitu. Jadi memang layout desain itu beda, tapi lebih tepatnya gini, serupa tapi tak sama begitu. Memang kalau dilihat apa sih layout sama desain gitu, mungkin sama, tapi serupa tapi tak sama gitu. Ini kalau dalam konteks proses ya gitu. Kalau dalam konteks istilahnya pengertian atau dari segi istilahnya itu beda lagi gitu. Tapi kita fokus di proses saja. Bahwa tadi Mas Dimas ya tadi menyampaikan bahwa kita kalau mau desain itu yang layout dulu ya benar gitu. Tapi kalau kita mau desain yang layout dulu gitu. Jadi memang dua hal ini saling berkesinambungan ya, saling melengkapi lah begitu. Nah, ada dua software
layout yang selama ini menurut pengamatan saya ya, di beberapa media-media massa itu ada dua ini yang digunakan untuk software layout. Ada InDesign dari Adobe sama QuackExpress. Ada yang pernah mendengar atau pernah menggunakan mungkin? Baru pertama kali dengar, Pak. Dua-duanya baru pertama kali dengar. Tapi Mas Dimas juga baru pertama kali dengar. Iya Pak, masih minim banget masalahnya Oh Pak. ya. Desain Pak. Teman-teman di sini juga belum ada yang pernah dengar InDesign sama QuackExpress ini. Pernah dengar yang InDesign, Bapak? Oh, pernah dengar yang InDesign? Dengar aja ya? Iya, dengar aja. Iya. Jadi memang tadi kenapa kalau saya bilang layout sama desain itu serupa tapi tidak sama, karena dari segi software pun, karena itu masih masuk proses ya, proses pembuatannya. Dari segi software pun juga kita ada software khusus begitu. Tapi apakah kita nggak bisa melakukan layout pakai istilahnya yang baru booming kan Canva gitu, atau Adobe Illustrator atau Corel? Bisa, sangat bisa. Cuma di dua software ini itu kebutuhannya memang dikhususkan untuk layout koran maupun majalah atau flyer atau istilahnya yang media cetak yang membutuhkan gambar dan tulisan, dan itu membutuhkan penyetingan tata letak. Nah, begitu. Karena memang dari masing-masing ini mempunyai keunggulan tersendiri. Sebenarnya yang dedengkotnya pionirnya itu QuackExpress ini, dia sudah dari pertama awal itu keluar memang sebagai untuk software layout ya. Itu sejak zaman koran masih booming mungkin 80-an atau 90-an itu dia udah keluar. Kalau InDesign ini baru-baru aja gitu. Karena QuackExpress ini kok ternyata booming dan banyak digunakan oleh industri-industri media cetak ya. Nah, terus muncullah Adobe InDesign ini gitu. Nah, terus seiring berjalannya waktu, QuackExpress ini dia update-nya tidak secepat InDesign gitu. Ya karena InDesign di bawah nama Adobe ya, Adobe nama besar lah. Itu bahwa dari segi update itu QuackExpress ketinggalan jauh. Memang startnya duluan QuackExpress, tapi yang bukan duluan, yang update-nya itu sering itu InDesign. Nah, sampai sekarang ini software yang banyak digunakan itu InDesign. QuackExpress itu saya sudah, kalau dari saya tanya-tanya dari teman-teman saya yang masih di layout itu sudah sangat jarang, bahkan nggak ada gitu. Ada pun itu hanya digunakan untuk ini istilahnya itu iklan kolom maupun iklan baris. Itu pun sekarang di Kompas itu cuma 1 halaman gitu. Dulu bisa 3 halaman bahkan 5 halaman gitu. Bahkan di koran saya Sekolah Semar itu lokal itu pernah sampai 3 halaman full itu iklan baris sama iklan kolom. Dan itu juga masih menggunakan QuackExpress. Nah, sekarang kalau Kompas itu sudah dari lama, sejak InDesign ini muncul, itu sudah mulai beralih ke InDesign gitu, kalau Kompas. Nah, kalau QuackExpress ini memang sekarang sudah sangat jarang ya, kebanyakan InDesign. Nah, jadi kalau misal teman-teman nanti ingin tertarik untuk mencoba atau mendalami layout, itu bisa belajar InDesign gitu. Apakah QuackExpress nggak boleh? Ya nggak apa-apa gitu. Cuma kan kita itu belajar saat ini itu kan untuk nanti kita terjun ke dunia kerja ya, dunia industri lah. Yang digunakan industri saat ini kebanyakan adalah InDesign gitu. QuackExpress sudah sangat jarang, bahkan mungkin udah nggak ada ya. Mungkin hanya koran-koran lokal, dan itu pun hanya halaman-halaman tertentu, misal halaman iklan baris tadi atau iklan kolom gitu. Oke, kita masuk di proses layout media cetak ya. Kalau saya bagi itu ada 2 bagian besar ya, bagian proses yang
dua bagian proses yang besar ya, misalnya production sama post production. Itu production ada drafting atau konsep, ada collecting material yaitu mengumpulkan bahan-bahan berupa berita, foto, ada langsung dimasukkan ke dalam drafting tadi, terus editing dan finalization. Kalau di post production ini lebih ke proofing dan koreksi ya. Nah, kenapa kok nggak ada pra production? Karena layout media cetak itu kita bahan-bahannya udah siap gitu. Bahan-bahannya udah siap lah. Yang nyiapin siapa? Dari kalau misal berita dari redakturnya, kalau misal foto ya dari redaktur fotonya begitu. Itu kita sudah bahan-bahannya udah siap, ya tinggal ngumpulin aja gitu. Misal kalau kita mau masak itu bawang, bawang putih, bawang merah, cabai itu udah ada gitu. Cuma kita butuhnya berapa? Mungkin yang disediain 5, oh kita cuma butuh 3 lah itu. Kita pilih bahan-bahannya dan kita pilih bahan yang terbaik gitu. Itu kita yang eh, kita yang ini istilahnya mempunyai hak ya, pilih bahan yang terbaik gitulah. Dari setelah kita kumpulkan lah, kita langsung meramu. Makanya kalau untuk praproduksi itu eh, karena kan praproduksi biasanya konsep apa itu udah ada, jadi kita langsung produksi dan post production. Jadi langkah yang pertama yaitu ada drafting ya. Ini saya contohkan di koran gitu. Drafting itu adalah menyusun rancangan layout atau tata letak dari sebuah halaman di media cetak baik koran atau majalah gitu. Ya berarti kan ini dulu ini awalnya kosong gitu. Nah, terus sebelum saya mau memulai memasukkan bahan-bahan dari berita atau gambar itu, foto, itu saya istilahnya saya draft dulu. Dari atas tuh header. Header itu biasanya nama koran atau nama bagian dari koran gitu. Terus ada logo nama koran, ada tanggal, ada halaman. Nah, ini kita draft dulu gitu. Kenapa kok kita draft dulu? Karena dalam layout media cetak itu sudah ada standarnya sendiri gitu. Misalnya nih, ini kan terdiri dari beberapa kolom. Biasanya itu 6 sampai 7 kolom gitu. Kompas tuh 6 kolom gitu. Kolom yang vertikal ya. Nah, dari 6 sampai 7 kolom itu misalkan 6 kolom lah gitu. Nah, kita berita ini tidak boleh kok 5,5 kolom atau 4,5 kolom ya. Kalau 3 kolom 3 kolom, kalau 4 kolom ya 4 kolom gitu. Jadi karena itu sudah ada standar, termasuk foto ya. Foto headline itu besarnya minimal berapa. Nah, itu drafting itu kita agar foto maupun gambar maupun teks itu bisa sesuai dengan standar dulu gitu. Nah, terus dari drafting ini kita juga harus bisa membedakan ya antara foto headline dan berita headline gitu. Itu bersuatu yang dua hal yang berbeda. Berita headline belum tentu fotonya itu jadi headline. Tapi foto headline itu sudah pasti itu jadi headline dari halaman tersebut. Headline tahu ya, jadi yang cetak tebal itu. Nah, di halaman ini foto headline dan judul berita headline itu berbeda. Berita headline-nya cuma ini, nggak ada fotonya. Nah, kalau foto yang jadi headline itu bukan jadi berita utama gitu. Yang jadi berita utama ya ini gitu. Nah, di dalam berita utama ini biasanya ada tag. Tag ini kalau kalian lihat nanti ada contohnya. Itu ada kayak semacam ringkasan ya dari isi di sini. Nah, biasanya fontnya itu lebih kecil dari headline tapi lebih besar dari isi dan itu dicetak miring dan fontnya berbeda dari body tag atau dari judul. Nah, kalau ini berita-berita lain ini juga ada standarnya juga gitu. Misal ini foto kan bukan foto headline ya. Foto headline ini misalkan minimal berapa, maksimal berapa gitu. Itu sudah ada standarnya. Dari standar-standar ini kita penuhi dulu gitu. Nah, terus
Iya, sebelum itu pada saat kita masih halaman kosong nih, biasanya dari pihak iklan itu eh, sudah ada penempatan halamannya sendiri-sendiri. Kenapa kita perlu drafting? Karena misalnya kalau di bawah ini ternyata itu ada iklan gede gitu. Nah, itu akan mempengaruhi jumlah berita juga gitu. Nah, jadi kita bisa ngedraft dulu, nanti terus disampaikan kepada redakturnya bahwa ini bisa muat berita segini, foto segini gitu. Atau fotonya kayaknya cuma bisa satu gitu, soalnya iklannya banyak gitu. Nah, bisa juga ternyata iklannya itu sampai menutupi setengah halaman. Nah, itu ya berarti cuma mungkin 2 berita, satu berita headline, satu cuma berita di samping ini gitu. Nah, itulah pentingnya draftingnya. Jadi kita kalau istilahnya di tempat saya dulu tuh dimal gitu. Mungkin teman-teman juga pernah dengar kata-kata dimal dulu gitu. Ini buat ini buat ini gitu. Tapi eh, ini kembali lagi ke masing-masing ini ya, layouter ya. Ada juga itu layouter yang ya udah kosong langsung dia justru mengumpulkan materi dulu gitu. Nah, tapi kalau dari segi istilahnya dari apa ya istilahnya tuh? Dari segi keilmuan itu kita sebaiknya drafting dulu karena menyesuaikan dengan standar halaman di sebuah koran tersebut gitu. Nah, baru selanjutnya kita mengumpulkan teks dan foto dari redaktur. Biasanya itu kita ngambil ada folder yang di-share gitu. Kita ngambil, fotonya mungkin satu berita itu disediakan 3 sampai 5 foto gitu. Minimal 3 lah gitu. Tapi kalaupun cuma terbatas ya cuma satu gitu. Nah, biasanya redaktur itu sudah menyiapkan foto itu ada yang potret, ada yang landscape. Karena memang itu sudah menjadi SOP gitu. Nanti kita yang milih fotonya itu mau dibikin landscape atau mau dibikin potret. Nah, itu wewenang kita gitu. Nah, untuk teksnya itu kita nanti sesuaikan gitu. Di drafting ini, di teks ini, teman-teman mungkin pernah tahu yang lorem ipsum itu ya? Pernah dengar nggak? Lorem ipsum. Di lorem ipsum itu kita isi teks di sini. Jadi nanti ketahuan berapa karakter gitu. Terus di materi, di bahan-bahan ini kita cek. Oh kok ternyata beritanya melebihi karakter yang di drafting ini lah. Akhirnya nanti kita kasih tahu redakturnya, ini berita ini kepanjangan, tolong di edit. Itu bisa gitu. Karena layout ini memang benar-benar wewenangnya dari desainer atau layouter gitu. Jadi justru redaktur nanti yang, tapi ada juga redaktur yang keluar, iki beritanya jangan nek iso, kalau bisa masuk semua gitu. Karena ini berita penting, biasanya berita-berita headline ya. Oh ya itu ya bisa kita sesuaikan gitu. Misal dengan mengecilkan foto atau berita yang lain yang dipotong begitu. Terus selanjutnya ada setelah kita mengumpulkan kira-kira teks apa atau foto apa yang masuk, lah kita mulai masukkan tuh ke satu persatu ke bagian draft tadi, kotak-kotak draft tadi. Foto headline kita masukkan, judul kita masukkan, terus semuanya kita masukkan. Nah, setelah masuk, baru kita ada editing gitu. Editing itu untuk menyesuaikan fotonya itu, misal kok ternyata kalau foto landscape itu kurang menarik ya dari peristiwa di berita itu. Nah, kita jadi potret kayak gitu. Atau kok teksnya ternyata tadi ya terlalu kepanjangan. Nah, kita ini ke redakturnya, teks ini kepanjangan gitu. Coba dikurangi berapa karakter, biasanya seperti itu gitu. Tapi kalaupun wah itu udah nggak bisa, itu berita itu udah istilahnya ya udah segitu. Lah, biasanya redaktur itu sudah mempersiapkan berita itu
bahkan bisa dipotong sampai seberapa gitu. Ada juga berita yang memang sama sekali tidak boleh dipotong gitu. Biasanya itu pesanan dari Pimret ya. Oh ini berita penting jangan dipotong, itu bisa gitu. Termasuk fotonya, nanti misal wah fotonya kurang gitu atau ini fotonya blur, nah, itu bisa kita request lagi gitu. Nah selanjutnya kita proses finalisasi. Finalisasi ini untuk merapikan tadi ya, merapikan berita misalnya kok termasuk fontnya, terus termasuk nanti ada caption itu nanti juga ada formatnya, caption foto ya. Terus juga detail-detail misal tanggal. Nah, tanggal itu juga yang krusial gitu. Di koran itu memang harus benar-benar diubah. Terus juga misalkan iklan. Nah, iklan ini juga tidak boleh sampai kelupaan ya. Ya karena itu hal pertama yang kita buka setelah kita buka halaman kosong nih. Nah, satu yang kita perhatikan pertama itu iklan gitu. Iklan kita tempelin dulu, plek plek plek. Nah, karena memang media cetak hidupnya kan dari iklan ya. Karena kalau iklan sampai tidak termuat, wah itu menjadi istilahnya fatal itu. Kesalahan yang sangat fatal gitu. Nah, dari sini selanjutnya kita ada post production ya. Post production ini halamannya sudah jadi nih. Halaman sudah jadi, lalu kita kita serahkan ke redaktur untuk dicek. Diceknya itu dari sisi berita dan foto begitu. Apakah fotonya ini fotonya bukan yang ini gitu. Harusnya yang ini. Nah, atau dari berita, ini beritanya kok nggak nyambung gitu. Karena kita sebagai layout tidak memperhatikan ya beritanya ini kok nyambung apa enggak. Yang penting kita merapikan tadi gitu. Setelah itu di editor itu lebih ke bahasanya, kata-katanya, kalimatnya, ada yang typo enggak, tanggalnya gitu. Atau mungkin di foto itu, wah ini fotonya harusnya jangan ditampilkan, misalkan ada kecelakaan kok ada korbannya tergeletak, lah itu harus di blur atau gimana. Nah, itu juga tugasnya dari editor ya. Nah, setelah itu kita lakukan koreksi gitu. Entah itu pengetikannya atau dari fotonya gitu, kita lakukan koreksi. Nah, setelah koreksi kita serahkan lagi ke editor untuk di final check. Nah, setelah final check oke, kita editor sudah oke, lah kita yang mengumpulkan file itu ke dalam satu folder biasanya itu nanti untuk diproses cetak. Nah, itulah gambaran proses dari awal sampai akhir proses layout ya, bahwa ada production sama post production. Nah, yang penting ini adalah di post production ya, karena bahkan sekelas Kompas pun pernah membuat kesalahan gitu, masih ada teks yang belum diisi gitu, dan fotonya pun nggak nyambung sama beritanya itu juga karena Kompas itu pun bahkan editornya itu udah dicek oleh redaktur, editornya itu ada editor bahasa, ada editor apa itu namanya, editor umum itu yang ngecek typo, ada bahkan dari segi bahasa pun juga, misal di itu ini harusnya kalau di tempat kok ini harus spasi, lah itu juga sampai sedetail itu gitu, bahkan sampai 3 kali pengecekannya gitu. Kalau biasanya tuh 2 kali itu cukup, ya itu sampai 3 kali gitu. Nah, ini contoh beberapa halaman yang pernah saya layout ya. Jadi memang beragam ya. Ada yang halaman tuh yang paling kiri ini itu full berita gitu. Nah, fotonya 2 gitu. Nah, ini kalau kita lihat foto headline ini kan lebih besar daripada foto yang di bawah. Nah, itu karena memang headline itu ada minimal maksimalnya gitu. Minimal itu kalau nggak salah 4, maksimalnya ya sampai penuh sampai 6 gitu. Nah, terus juga termasuk di judul headline itu juga ada minimalnya dan maksimalnya gitu. Minimalnya itu 3 kolom, kalau maksimalnya
ya sampai 6 kolom gitu. Terus yang di tengah ini, nah jadi setiap halaman itu punya standar tersendiri ya. Kalau di halaman yang kiri ini, yang kelihatan Boyolali ini memang kita tidak bisa, kalau di halaman internasional ini kan kita bisa berkreasi, fotonya kita mau apain gitu. Karena memang boleh, tapi ada halaman-halaman yang itu tidak boleh, fotonya ya udah harus gitu aja gitu, nggak boleh yang di neko-neko gimana. Nah, itu tergantung setiap halaman ada pakemnya sendiri-sendiri ya gitu. Nah, ini kan ini kalau yang tengahnya ada iklannya gitu, jadwal bioskop gitu. Dulu ada yang ngerasain lihat jadwal bioskop di koran nggak, teman-teman? Nggak ada ya? Ya kalau dulu itu kalau mau lihat jadwal bioskop tuh ya di koran gitu. Jadi mau apa, mau nonton di mana jam berapa itu udah tiap kok di koran tuh pasti ada update-nya. Kalau sekarang kan tinggal cek HP ya. Nah, terus juga yang paling kanan ini itu iklannya lebih besar gitu. Nah, ini juga nanti akan ada pengurangan berita juga gitu. Nah, dan kalau yang ada halaman tertentu yang ini juga bisa, kita mau explore gimana itu bisa gitu. Selanjutnya yang nah ini halaman warna, ini memang warna pun begitu ya, ada yang bisa kita, malah yang halaman ini paling kiri ini yang menulis zat ini memang kita harus berkreasi ya. Kita bikin semenarik mungkin karena ini merupakan halaman biasanya itu advertorial untuk bisnis lah gitu. Karena itu juga istilahnya pengaruh ke iklan juga ya gitu. Jadi memang harus kita buat semenarik mungkin gitu. Nah, biasanya di halaman akhir tuh jadi tempatnya iklan ya, iklan besar-besar tuh biasanya ditempatkan di sini. Nah, terus saat gimana nih, misal ada iklan tuh kan teman-teman pernah lihat kan, pasti ada iklan koran tuh satu halaman isinya iklan gitu. Bahkan ada namanya tuh iklan jaket itu dari halaman dua halaman yang di cover depan sama cover belakang itu diisi satu iklan produk gitu. Nah, itu biasanya ada eh, ini apa, kebijakan tersendiri. Kalau misal cover kan pasti ada, jadi iklan terus habis itu setelah dibuka itu baru ada cover benerannya gitu. Nah, kalau halaman belakang ini biasanya ada kebijakan sendiri. Kalau ada iklan ya udah bilang gitu. Atau kalau memang harus ada ya jadi iklan yang jaket itu ya cuma tambahan cover gitu aja gitu. Di dalamnya masih sama dengan koran-koran yang lain gitu. Nah, kalau ada juga halaman yang penuh dengan foto gitu, satu halaman itu penuh foto gitu, itu juga bisa gitu. Nah, itulah kenapa tadi kita membutuhkan proses drafting itu, karena halaman ini mau foto aja atau berita sama foto atau berita full berita. Kalau full berita nggak mungkin ya, paling nggak tuh minimal tuh harus ada 2 foto eh, di mana di satu halaman gitu. Tapi tergantung juga, kalau misal iklannya besar ya 1 foto gitu. Nah, kalau ini contoh di halaman di majalah ya. Di majalah ini justru kalau di majalah kita dibiarkan sekreatif mungkin gitu. Bahkan semenarik mungkin, itu mau diapa-apain aja juga bisa gitu. Karena memang majalah itu kita fokusnya ke visual gitu. Ya, memang beritanya itu berita-berita soft news yang bisa in-depth gitu. Tapi eh, fotonya itu biasanya dibuat semenarik mungkin agar memang majalah itu kan digunakan untuk memanjakan mata lah, untuk lihat-lihat gitu, untuk ya mengisi waktu luang lah gitu. Oke, begitu saja dari saya mengenai proses layout.
dan beberapa contoh hasil layout koran maupun majalah. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, nanti kita bisa buka sesi tanya jawab. Begitu, terima kasih Mbak Harun, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Farid. Selanjutnya, kini tiba saatnya kita memasuki pada sesi tanya jawab dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu peserta yang ingin bertanya dipersilakan menyebutkan nama dan NIM terakhir. Lalu pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Nah, baik. Langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa on mic atau mengangkat tangan. Baik, di sini ada Mas Hairul Amin, bisa langsung on mic, Mas. Lalu sebutkan NIM terakhir. Oke, terima kasih Mbak Anon atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hairul Amin, NIM terakhir 046. Izin bertanya Bapak Farid terkait layouter ini. Dalam dunia perkoranan, itu kan dalam dunia layout perkoranan, apa ada ketentuan khusus Pak terkait ukuran headline, fontnya harus berapa, terus gambarnya itu harus sebesar apa, atau itu hanya random dan itu tergantung dari layouternya Pak? Apa ada ketentuan khususnya atau enggak gitu Pak? Terima kasih. Oke, langsung saja Pak, atau mengumpulkan pertanyaan dulu Mbak Anu? Teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Bisa angkat tangan. Untuk sementara, mungkin Bapak Farid mau langsung bertanya, langsung menjawab, boleh. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Heru ya, bahwa dalam layout itu pasti ada standarnya per halaman gitu. Setiap media pasti ada standar sendiri dan setiap halaman pasti ada standar tersendiri juga. Kalaupun untuk besarnya font itu juga ditentukan gitu. Termasuk di body tag itu, kalau body tag itu pasti sudah pakem ya, yang di tulisan itu berita itu pasti sudah pakem berapa, misal 10 atau 12 dan jenis fontnya apa gitu. Nah, kalau untuk headline itu kita diberikan istilahnya rentang ya. Bisa misalkan dari maksimal 50, minimal 40 misalkan gitu. Nah, kita bisa main di rentang itu gitu. Nah, kalau kita udah 50 tapi kok ternyata judulnya ini kurang, ya kita minta ke redakturnya gitu. Ini judulnya tolong ditambahi. Tapi biasanya kasus yang ada itu biasanya judulnya kepanjangan gitu. Nah, begitu juga kalau kita sudah paling minimal nih headline, misal ukurannya 36, itu udah minimal banget gitu. Nah, itu kita minta ke redakturnya untuk mengurangi judulnya gitu. Biasanya diubah kalimatnya atau gimana gitu. Nah, itu kalau untuk ukuran itu kita menyesuaikan saja standarnya gitu. Dan kalau untuk ukuran foto juga, ukuran foto itu maksimalnya berapa, minimalnya berapa kolom ya, hitungannya itu ada gitu. Dan itu kalau misal fotonya bisa lebih dari satu, itu bisa gitu. Kita bisa menambahkan gitu. Tapi kebanyakan biasanya dalam satu berita itu satu foto ya, kalau untuk koran itu. Beda dengan majalah. Kalau untuk majalah itu bisa dalam satu berita itu bisa beberapa foto gitu. Begitu, Mas Hairul. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin teman-teman yang lain masih ada yang ingin tanyakan atau masih ada materi yang belum bisa apa ya? Ini belum bisa dipahami. Bisa langsung on mic. Ya, Mas Dimas ya? Iya. Ya. Monggo Mas Dimas. Ya. Dengan NIM. Sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Dimas Rizaldi Pak.
dengan NIM terakhir itu 008. Tadi kan sudah membicarakan tentang layout atau prosesnya kayak mana. Mungkin bisa, apakah layout itu mempunyai jenis-jenis sendiri, Pak? Atau secara umum seperti yang dijelasin Bapak, satu layout aja atau mempunyai jenis-jenis layout gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, kepada Bapak Farid Prakosa, mungkin mau langsung dijawab sembari menunggu teman-teman yang lain masih ingin bertanya. Oh ya, baik. Jadi terima kasih atas pertanyaan Mas Dimas ya tadi ya. Tapi kok ini namanya Teguh Wicaksono ya? Satu divest, Pak. Oh, ada 3 orang gitu. Iya, Pak. Oh ya ya, baik. Kebetulan satu kos di sini, Pak. Oh ya ya ya. Oke oke. Baik Mas Dimas ya. Jadi pertanyaan apakah layout itu hanya yang saya jelaskan. Nah, tadi saya sampaikan di awal bahwa kalau layout istilahnya layout itu tadi Mas Dimas juga yang menyampaikan bahwa kalau kita mau desain itu ya kita melalui proses layout dulu gitu. Nah, kalau untuk layout itu sebenarnya ya hanya layout, maksudnya tata letak gitu. Cuma kalau dari segi prosesnya itu kalau dari koran itu yang seperti yang saya sampaikan tadi layoutnya memang seperti itu. Tapi ada juga kalau misalkan kita mau mendesain sesuatu, misalkan flyer atau pamflet, itu layoutnya kan pasti akan berbeda. Bisa saja karena itu materi promosi ya biasanya pengennya kata-katanya masuk semua sama gambarnya juga yang besar. Nah itu tinggal kita ini aja, tinggal kita apa istilahnya prosesnya aja gitu. Kalau tadi karena di koran tadi sudah ada standarnya dan juga materi gitu juga istilahnya halaman itu memang wewenang kita dalam layout gitu. Kalau misal beritanya itu kepanjangan ya harus dikurangi mau nggak mau gitu. Tapi kalaupun memang itu harus masuk semua ya nanti harus tetap ada yang dikurangi, ada yang dikorbankan gitu. Nah, kalau untuk layout yang lain misalkan di materi promosi ya pamflet atau flyer lah istilahnya itu atau brosur. Nah, itu karena biasanya tergantung permintaan klien ya. Misal ini kata-kata ini fotonya ini yang besar harus masuk semua. Nah, itu kita menyesuaikan aja dengan yang diminta klien itu gitu. Itu mungkin akan lebih saya dulu juga pernah di iklan juga, di bagian iklan juga. Itu malah menurut saya lebih istilahnya lebih dalam tanda kutip rumit ya. Karena iklan itu kan ya kita media hidup dari iklan gitu. Kita itu kalau nggak menuruti dalam artian keinginannya klien itu juga nanti kliennya juga nggak mau iklan di kita. Tapi kalau kita menuruti keinginan klien, iklan kita itu jadi ya nggak menarik gitu. Misal tulisan semuanya harus masuk, foto harus besar, nah itu juga eh, nggak menarik nanti malah kayak berita gitu. Nah itu juga membutuhkan istilahnya proses layout yang berbeda begitu. Ya berbeda prosesnya aja Mas, tapi kalau layout ya menata letak gitu. Intinya adalah menyusun eh, istilahnya rancangan tata letak dari gambar maupun teks maupun ada infografis juga, infografis tentang yang mau di layout itu juga kita susun bagaimana agar menjadi satu kesatuan yang baik dan sesuai standar dan untuk dari estetikanya, dari standarnya dan juga dari apa keinginan klien misalkan begitu Mas Dimas. Baik Pak, kirain ada nama-nama tersendiri atau jenis-jenis sendiri dari layout. Kayak saya pernah kayak membaca gitu ada kayak frame layout atau big
big file layout kalau nggak salah, kirain ada kok yang layout kayak gitu Pak. Ternyata sama aja ya semuanya Pak. Layout ya layout. Iya, Oh, pada prinsipnya sih sama ya, Mas. oh ya ya Memang ya. ya saya pernah dengar ada pembagian itu, tapi ya itu tadi kan prosesnya. Lah sekarang misalkan kalau Mas Dimas biasanya pernah desain apa tuh? Pengalaman pernah desain apa? Belum Pak, baru baru belajar Pak di DKV ini desain. Mungkin ini Oh desain. gitu, belum ada Ya, pengalaman ya. Berarti belum hanya ada sama sekali Pak. dari tugas-tugas kuliah aja berarti ya. Iya. Hmm. Ya memang saya juga pernah dengar yang disampaikan. Tapi kalau menurut saya ya, kalau dari segi apa istilahnya itu, kalau dari langsung saya menjalani industri ya sama aja gitu. Ya mungkin kalau dibedakan itu sepertinya kalau saya nggak salah dibedakan itu yang menurut prosesnya saja gitu. Eh, apa eh, proses dari layout penyusunan layout itu sendiri gitu. Begitu Mas. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaan Mas Dimas, Mas Hoirul Amin. Dan untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ini mbak-mbaknya nggak ada yang mau tanya nih. Iya, dari yang cewek belum. Mbak-mbaknya di sini ada Mbak ini, Mbak Ruhana, mungkin Mbak Cayaning, Mbak Zahira, Mbak Sarah, untuk mewakili woman ya. Mbak Cici biasanya mau nanya itu. Oh, Mbak Cici. Itu Cahyani angkat tangan kayaknya. Oh iya, Mbak Cahyaning bisa langsung unik Mbak. Halo Mbak Cahyani. Atau dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi atau mungkin ada yang mau menyanggah dari jawaban-jawaban tadi, boleh banget meng-on mic. Maaf ya Mbak Anu, ini saya izin tanya, boleh? Enggak Bapak. Eh, Teman-teman di sini yang terutama yang perempuannya ada yang tertarik di bidang desain nggak? Tertarik aja. Ada Bapak. Oh ya, tadi Mbak siapa? Saya Pak Akris. Oh ya, Mbak Kris tertarik bidang desain atau memang sudah pernah menjalani? Kalau menjalani sih belum sih Pak, cuman SMA itu pernah ada kayak tambahan IT dari IPB gitu. Itu menurut saya pembelajaran desain tuh kayak seru gitu. Apalagi sekarang kan udah banyak media, memanfaatkan media digital gitu, dan desain-desain tuh menurut saya penting. Setidaknya kita bisa menggunakan fitur dasar desain-desain dari beberapa platform yang sudah berkembang sekarang. Itu sih menurut saya, Pak. Tapi kalau dari segi pengalaman, saya sangat belum pernah menurut saya. Terima kasih. Oh gitu. Mbak Akris bisa software desain apa sampai sekarang? Bagaimana, Pak? Mohon maaf. Sudah bisa software desain apa
program desain apa? Belum mendalami sih Pak, tapi saya pernah pakai SketchUp, terus Draw pernah juga. Cuman belum sampai yang saya izin menambahkan ya, Mbak Anun. Oke, Bapak, monggo. Ya, ini sekedar tips saja buat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu memang tertarik gitu, entah itu ingin mendalami atau memang ingin menjadikan desain ini skill tambahan gitu. Itu kalian sesuaikan saja dengan apa yang menjadi passion atau tujuan kalian gitu. Kalau misalkan seperti Hairul ya, itu pengen masuk industri desain dan memang sudah pengalaman, itu dalamilah yang selama ini ada di industri gitu. Itu buat teman-teman semuanya ya gitu. Misalkan kalau software mungkin kalau di industri media cetak misalkan itu menggunakan Adobe Illustrator ya kita pelajari gitu. Atau mungkin ada juga di media-media online itu ya paling pakai istilahnya Canva ya kita pelajari Canva gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa software apapun yang kalian ingin kuasai atau saat ini kalian dalami itu pelajari saja gitu, dalami saja sampai kalian itu benar-benar ahli sampai mahir di software itu gitu. Kalau kalian memang ingin hanya misal nih, wah saya tuh pengennya jadi humas misalkan gitu di perusahaan apa gitu, terus saya tuh ingin juga ada skill desain gitu, kayak nggak mengerti desain ya kalian terus saya tuh tertarik sama Canva ya kalian pelajari aja Canva gitu, bukan berarti kok yang bisa Corel, yang bisa Illustrator atau yang bisa Canva itu istilahnya tingkatannya lebih tinggi yang bisa Corel atau bisa Illustrator itu untuk saat ini enggak ya, itu tergantung saja dengan kebutuhan gitu. Nah, kecuali kalau kalian memang ingin desain profesional yang misal di agensi iklan atau tadi di media, itu memang harus menggunakan software-software yang untuk bisnis juga, ya, Illustrator, tadi InDesign gitu. Kalian memang harus belajar itu. Tapi kalau misal yang dibutuhkan dari industri itu hanya ya, yang penting tuh kamu bisa istilahnya bisa desain tuh jadi apa dari teks sama gambar itu bisa menarik, ya udah kalian gunain Canva atau tadi apa SketchUp yang tadi dipakai Mbak Akris gitu. Jadi nggak usah istilahnya wah saya desain tuh nggak bisa ini ya, pokoknya dalami aja gitu, hajar aja gitu, nggak usah wah masuk desainer bisanya Canva gitu, desainer bisanya ya. Lah memang untuk ada step selanjutnya, misal nanti ada istilahnya kan copyright ya atau lisensi gitu. Nah, itu memang kalau dari Illustrator kita atau Corel itu kita bisa mulai dari nol gitu. Nah, kalau di Canva kan kita menggunakan berdasarkan gambar yang sudah misal bentuk atau gambar yang sudah jadi dan itu biasanya ada lisensi gitu. Nah, untuk lisensi ini karena kan dari software-software itu pasti ada yang namanya langganan atau premium gitu lah atau lisensi yang premium gitu lah. Itu kalau kita mau profesional ya kita gunakan itu gitu. Tapi biasanya kalau kita mau bekerja di industri atau di perusahaan itu pasti sudah disediakan gitu. Walaupun kita mau freelance ya soalnya ada juga yang desainer itu dia freelance itu memang benar-benar dari full Canva gitu. Desain Canva gitu. Dan itu sangat banyak kliennya gitu, mulai dari UMKM sampai brand itu ada yang ngikut dia gitu, dan itu cuma benar-benar dari Canva gitu. Bahkan yang terbaru itu PowerPoint gitu, ada yang
orang menekuni PowerPoint sebagai desain, ternyata itu bisa dan bisa powerful juga untuk desain. Ya walaupun dengan dalam tanda kutip keterbatasnya di PowerPoint, justru itu bisa menjadikan kreasi-kreasi baru gitu. Jadi kalian apapun software desain yang kalian kuasai saat ini atau sedang kalian pelajari, yaitu tekuni saja gitu. Begitu, Mbak Anun. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin teman-teman masih ada yang ditanyakan atau kita cukupkan di sini saja ya teman-teman, karena mengingat waktu sudah menunjukkan jam 11 lebih, sebentar lagi juga mau zuhur. Mari kita oke. Sebelumnya saya akan menyimpulkan sedikit materi pada pagi siang hari ini, yaitu tadi di mana sudah dijelaskan tentang layout media cetak. Nah, tadi Bapak sudah juga menjelaskan tentang layout media cetak, yaitu ada production dan pro-production. Nah, di mana kesimpulannya yaitu ini adalah seperti menyusun, tadi kan sudah dijelaskan yang di production yaitu ada drafting, collecting, insert, editing, dan finalizing. Dan yang di pro-production yaitu ada proofing, correction, final proof, dan collect dan print. Nah, jadi kesimpulan menurut saya yaitu membuat elemen gambar dan teks tampak komunikatif dan juga memudahkan audiens dan pembaca dalam menangkap informasi desain. Dan penataan ruang dan isi desain menjadi terkonsep secara harmonis. Nah, jadi adanya konsep tadi yang sudah dijelaskan banyak sekali oleh Bapak, yaitu memudahkan kita untuk membuat layout dan bagaimana cara penyampaian kita bisa diterima oleh orang atau pembaca, seperti itu. Sebelum kita akhiri, mari kita melakukan sesi foto bersama ya teman-teman. Dan untuk link presensi sudah saya kirim di kolom chat. Nanti teman-teman yang hadir di sini bisa langsung isi link presensi di kolom chat. Bagi teman-teman bisa on cam sebentar untuk kita pengambilan foto sebelum kita mengakhiri dosen tamu pada pagi hari ini. Oke. Mas Dimas sendirian bertiga sama siapa? Hafiz sama Teguh ya? Oke. Screenshot kali ya, Mbak Nur. Ya, Ibu. Oke, kita mulai ya, teman-teman. 1, 2. Sekali lagi, teman-teman. 1, 2. Oke. Terima kasih, teman-teman semuanya. Sebelum saya tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah cara dosen tamu pada pagi hari ini. Saya tutup sebagai moderator. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid untuk materinya. Ya, sama-sama. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Mbak Anun dan teman-teman semua atas partisipasinya. Tolong jangan lupa untuk mengisi presensi ya. Oke, kalau gitu saya izin untuk end meeting ya.